Oke, halo everyone. Hari ini gue mau bikin video tentang kesalahan kecil yang bisa menyebabkan ikan mati gitu. Dan hari ini gue lagi ada musibah. Ikan gue yang kecil juga pada mati dan ikan yang gede mati satu, tapi hampir rata-rata matanya kena cloud eye parah, hampir menuju ke pop eye. Dan ada juga sih yang pop eye gitu sih. Gitu. Wah, parah banget sih. Ini gara-gara gua kasih makan ikannya kegedean. Ikannya itu ikan apa ya? Namanya glodok bukan. Nama kerennya Gudeon. Ini gua kasih fotonya nih ya. Gudeon apa ya namanya ya? Yang biasa orang habis operasi makan itu juga bagus banget gitu. Nah, jadi gua kasih itu ada 7-6 ekor. Ada yang gede, ada yang kecil gitu. Gue lihat gue kasih makan, ada yang dimakan, ada yang enggak. Jadi gue tinggal gitu kan. Habis gue tinggal, besok paginya biasa gue cek tiap pagi. Dan kenapa tadi pagi gue ngecek gue nggak tahu. Terus pas sorenya, pas gue lagi dekat-dekat di kolam gue, terus gue kayak mencium agak ada bau-bau busuk gitu ya. Terus gue wah, ini pasti ikan yang dimuntahin, kalau nggak ikannya mati di kolam gua nih. Pas gua lihat ternyata Orinoco gua yang jantan mati satu, dan yang ada satu lagi yang ini betina lagi sekarat, lagi kena fin rot, dua matanya kena cloud eye parah banget. Dan yang lain ada yang nggak, ada yang masih normal tapi udah gua angkat semua ke bawah. Jadi yang di atas itu cuma ada Dutch dan satu Orinoco yang masih agak kecil gitu. Ini lumayan parah sih ya. Itu sebenarnya udah terjadi dari kemarin sih. Kemarin itu yang kena itu Fasciatus gua dan Dutch 3 bar gua gitu. Jadi kita langsung lihat aja kesalahan apa aja yang terjadi dan seberapa parah ikan gua gara-gara bom amonia yang gara-gara itu ikan pada mati di akuarium. Nah, kita langsung lihat aja. Dan gue pengen kasih kalian lihat juga baby mono gue mati gara-gara apa, dan gue mau jelasin satu persatu biar kalian tidak terjadi dan bisa menghindari si itu. Sudah gue tahu sih ini mono gue kesalahannya apa, dan gue udah tahu sebelumnya pada kematian massal, cuma gue ada alasannya gitu. Ntar gue langsung jelasin aja biar kalian bisa ngerti dan tidak akan terjadi seperti itu. Oke? Oke, jadi ini singu gua nih, dua-duanya kena cloud eye parah banget. Terus singu yang ini kena pop eye, kalian bisa lihat gak? Itu pop eye ya guys. Tuh, udah next level dari cloud eye. Tuh cloud eye parah banget. Dan 3 bar gue juga kena cloud eye. Tuh, jelas ya sih? Tuh. Wah, ini sih bisa naik tingkat ke pop eye sih. Terus yang ini juga kena mono jantan gua, tapi udah mulai membaik. Nah, dan ini Fasciatus gua juga kena 5 ekor. Yang 4 itu udah membaik. Dan yang ini nih Orinoco gua parah banget tuh, kena fin rot, kalian lihat tuh. Ini sampai aduh, ini mah bisa dibilang sekarat, hampir menuju mati, karena Orinoco gua yang satunya lagi mati juga. Yang ini singu betina gua juga dua-duanya kena cloud eye parah banget. Dan inter gue sebenarnya nggak kena, yang kecil ini nggak kena, tapi karena gue nggak ada space jadi gue mau nggak mau gue taruh sini. Ini Orinoco yang betina yang baru gue beli juga aman karena dia baru datang banget. Nah, yang ini nih, yang ini itu yang bebas, yang nggak gitu parah, cuma bintik, dan yang aman, yang sehat. Ini intermedia gua ada nitik di sebelah kirinya, tuh kan, kelihatan nggak? Tuh, ini mana? Tuh, dia ada nitik tapi nggak apa-apa, kecil. Ini mono betina gua juga aman. Ini
Orinoco gua yang jantan yang bagus banget juga aman. Kelberry kan emang dari bawah kan, tuh nitik. Cuma nggak masalah, itu bisa cepat sembuh lah. Kalau ini terjadi kepada kalian, kalian harus segera pakai pomade terus kasih heater ya. Ini gue juga kasih heater kok, tuh kasih heater. Kalau 32, kalau nggak 34 itu udah cukup. Tuh kalian lihat gak sih sampai cloud eye-nya udah ngelupas. Tuh udah ngelupas. Coba lihat dari atas, kelihatan nggak? Kelihatan. Yang ini sih sampai parah banget sih, itu pinroadnya parah banget. Tuh kelihatan nggak? Wah itu parah banget sih ini. Ini udah ngambang dari tadi. Dan untungnya gue udah lihat sore hari. Oke, kita lanjut kepada yang baby. Kenapa baby gue mati? Karena yang selalu gue jelasin kepada kalian, satu akuarium itu jangan terlalu padat. Ini sebenarnya udah mati. Yang udah gue sedot mungkin udah 3.000 ekor yang mati. 2.000 sampai 3.000 ekor yang mati. Ini gue udah pisahin 2 tank loh, ini sama ini. Ini juga matinya banyak banget. Bukan karena air, bukan karena apa, ini cuma karena kepadatan di dalam satu akuarium. Jadi itu gara-gara matinya. Kenapa gue bisa 2 tank doang? Karena waktu itu tank gue udah full banget, sampai wah gara-gara Orinoco kan, Orinoco terus Inter gua juga ini Inter. Jadi gitu. Jadi kalau kalian punya baby jangan terlalu padat. Kalau padat siap-siap mati dan rugi besar gitu. Ini indukan intermedia gua. Matanya masih merah ya. Jadi ini gennya masih bagus banget. Tuh kalian lihat. Sekarang udah banyak intermedia yang matanya udah nggak merah. Jadi itu gennya udah yang nggak bagus lah, udah lahiran di sini udah F ke 20 kali, 20-an kali udah. Pokoknya F yang udah F itu kenapa F1, F0, F1 2 3 sampai berapa? Jadi artinya itu F0 itu artinya itu wild catch atau wild couch. Itu dia masih tangkapan alam di sana. Pasti udah lebih bagus dari hasil breedingan sendiri gitu. Kalau ini kan mungkin ini udah F ke yang 1 sampai 5 ya. Tuh, tapi yang penting kan dia kita lihat indukannya masih bagus, jadi otomatis babynya juga masih bagus gitu. Matanya yang penting masih merah, dayung belakang semua merah, kuning, atasnya biru gitu. Tuh. Matanya masih merah-merah banget. Jantan gue juga keren banget sih ini jantan gue gitu. Terus ini yang betina Orinoco gue yang baru beli, sama kayak tadi, betinanya 3 spot nyambung. Dan ini jantan yang kemarin gara-gara dia betina gue lompat, kira jodohin ke dia ya. Tuh, jadi aduh gua agak, jadi tank gua yang di atas gua langsung buang airnya hampir 80%, gua isi air baru gitu. Wah gua sih shock banget sih lihat kondisi ikan gua. Ini kan calon indukan dan gue belinya kan mahal-mahal kan, sayang banget sih gitu. Apalagi yang jantan yang gue siapin untuk barang dia nih ya malah mati. Tuh kondisinya prihatin banget. Tapi yang ini paling parah nih, sampai udah ngambang begitu tuh, kalian lihat tuh. Sampai udah lemes banget juga ikannya, udah pucat kayak ini sih sakitnya parah banget. Ini betina gue yang juga spotnya juga nyambung, 3 spot kecil tapi kurang bagus.
Oke, jadi segini dulu video tentang ikan gua sakit. Tuh. Kalian bisa lihat siripnya tuh. Aduh, sedih banget deh gue. Oke, jadi gitu video tentang hari ini, tentang kematian banyak ibas gua. Tapi itu bisa jadi pembelajaran buat kalian semua biar kalian nggak terjadi. Jadi intinya itu kalian jangan kasih over pakan yang terlalu banyak. Kalau nggak habis atau mati itu bisa jadi bom bunuh diri. Itu yang paling penting. Apalagi kalian kasih makan yang terlalu gede, harus dipantau terus sampai umpannya habis, sampai mereka makan. Mungkin malamnya boleh pantau lagi. Apalagi kolam gua outdoor kan, jadi gua nggak bisa pantau terus. Terus sayang banget sih jujur, sampai parah begitu. Apalagi yang Dutch 2-3 bar gue yang bersih itu kan sayang banget ya, kan itu ikan yang lumayan dicari se-internasional. Kalau hampir buta kan sayang banget. Satu juga duit apa sih, bukan duit sih, harga jualnya juga udah berkurang, nilainya gitu, nilai jualnya udah berkurang. Oke, doain gua semoga ikannya baik-baik aja dan matanya bisa cepat sembuh. Oke, kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share ke teman-teman kalian. Ini iklannya jangan di skip ya. Ini juga bisa salah satu hal bisa membantu gua untuk tetap semangat bikin video. Oke, see you in video guys. Bye bye.